Bahasa kita mungkin ada sudah seperti Allah untuk mempersiapkan diri dalam proses penerjemahan buku ini. Mudah-mudahan Bapak ingin menyampaikan ini amanah teramat besar, amanah berat menerjemahkan Saifah Jadiyah ini. Nah, dan beliau akan ya, ada ziarah imam, ada amalan dengan ya saum, amalan-amalan lain, Al-Quran dan sebagainya. Mohon izin pada Imam Sajjad SAW untuk menerjemahkan warisan mulia beliau ini. Dan kadang-kadang bertemu dengan kata-kata dalam bahasa Arab karena kekayaan pilihan kata dalam bahasa Arab yang boleh jadi padanan katanya tidak terlalu dapat dengan mudah dicari dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab misalnya punya siter, punya kaya, punya ifah, yang mungkin boleh jadi terjemahkan menjadi rasa malu, hormat, menjaga diri, dan sebagainya. Antara siter dan kaya begitu. Mesti dicari padanan kata, bahasa Arabnya berbeda, tetapi kadang ke dalam bahasa Indonesia dia menjadi sama, seperti dalam terjemahan Kementerian Agama dalam Al-Quran, kata ma'ruf, khair, soleh, hasanah, thayyib, semua terjemahkan menjadi baik. Padahal tentu bahasa Arab punya keistimewaan dengan pilihan kata yang pas. Demikian pula ketika menerjemahkan Saifah Jadiyah, ada kata-kata yang terkesan sinonim, perulangan dari sisi makna, tapi sebetulnya ia bukan redundansi, ia bukan pengulangan yang tidak perlu. Justru seperti sinonim, padahal ada dimensi makna lain, ada kata yang Imam Sajjad alaihissalam gunakan dalam doa-doa pada Saifah Jadiyah ini yang kandungan maknanya itu dalam sekali. Nah, dan ketika selesai tentu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Saifah Jadiyah bahasa Indonesia beliau terjemahkan. Nah, saya ingin mengawali dengan membacakan kalimat beliau menulis pengantar panjang yang kami muat pada sampul belakang buku ini. Izinkan saya untuk membacakan. Karena Saifah Jadiyah bukan dalam tanda petik hanya kitab blog, tetapi sebetulnya Saifah Jadiyah adalah dalam tanda petik senjata, wasilah Imam Sajjad alaihissalam untuk menyampaikan misi imamah beliau, menyampaikan warisan imamah dari datuk beliau. Dan ini saya misalnya latar belakang saya ini mengambil syair dari seorang penyair, Nuri Sardar. Beliau cukup sering menulis syair dalam bahasa Inggris karena saya kira sudah mungkin juga lahir dan besar di luar negeri atau orang tuanya yang hijrah ke sana misalnya kecil di bawah, jadi bahasa Inggrisnya sangat baik. Dan saudara bisa menyaksikan di YouTube juga banyak puisi-puisi beliau. Banyak cara kita memperkenalkan keluarga Nabi alaihi wasallam. Kalau ada rujukan dalam bahasa Arab, ada juga bahasa Inggris, Tijani Brothers misalnya, untuk maktam-maktam berbahasa Inggris. Lalu untuk puisi-puisinya kadang diambil dari Nuri Sardar. Beliau menulis pada momen syahadah Imam Sajjad. As-Sajjad was remnant of the day of 4 days. Imam Sajjad alaihissalam itu adalah remnant, biasanya merujuk kepada sesuatu yang tersisa, keping-keping yang tersisa dari hari segala hari, itu peristiwa Karbala. The day, the sky, pada hari ketika langit itu terbakar, living only the earth, despair, dan meninggalkan
bumi dalam penderitaan yang teramat berat. Jadi kata Nuri Sardar ini, Imam Sajjad alaihissalam adalah yang tersisa dari hari yang tidak ada hari yang semisalnya dalam sejarah umat manusia. Hari ketika langit terbakar hebat dan bumi diuji dengan penderitaan yang pekat. As if all goodness was spilled but for the benefit of man. Seakan-akan semua nilai kebaikan itu sirna. Semua nilai kebaikan itu kalau secara harfiah dibunuh gitu. Hanya untuk kesenangan dan kepentingan seorang manusia saja. Nah, bagian berikutnya. The only thing that still remain was the blessing of prayer. Sehingga dalam suasana seperti itu, untuk memahami bagaimana konteks sifat sajadiah, nilai besar sifat sajadiah ini, sifat sajadiah menjadi wasilah dan dalam tanda petik senjata Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam untuk menyampaikan dan melanjutkan misi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak punya cara lain, tidak punya kesempatan untuk berdakwah dengan luas, hadir ke masyarakat dan sebagainya, sehingga the only thing that still remain was the blessing of prayer. Senjata beliau itu adalah senjata doa. Dan doa ini bukan hanya doa antara seorang hamba dengan Tuhannya, betul. Semua doa merujuk kepada hamba dengan Tuhannya. Tapi pada saat yang sama ada ma'rifat ilahiyah, ada ma'rifat nubuwah, ada ma'rifat imamah, ada ma'rifat adalah, ada ma'rifat tauhid, ada ma'rifat ma'ad. Sebut apa saja nilai-nilai keagamaan, kita akan menemukan perwujudannya juga ada pada kalimat-kalimat Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa Al-Imam Ar-Rahil, Imam Humaini ta'ala alaih, qaddasallahu ta'ala nafsu zakiyah, para pengikut Ahlul Bait, beliau menyebutnya kita semua mesti berbangga karena warisan kalimat yang indah penuh ma'rifat ini itu diwariskan dari keluarga Nabi, dari a'immah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Beliau Imam sering merujuk pada kitab doa itu bukan dalam tanda petik sekadar doa, tapi di dalamnya itu ada pembelajaran, ada materi akidah, filsafatnya, tasawuf, irfannya, bahkan fikih. Kita akan temukan pada kitab-kitab doa dari mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Nah, sifat sajadiah tentu memiliki itu, bahkan ia menjadi wasilah atau senjata Imam Sajjad alaihi salam untuk berdakwah. Sehingga mazhab Ahlul Bait alaihi salam mengenal sifat sajadiah itu sebagai, mohon kalimat ini tidak untuk disalahpahami bagi sebagian, misalnya ada yang menggelari sifat sajadiah itu sebagai Zaburu Ali Muhammad, kitab Zaburnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengatakan buru-buru untuk tidak disalahpahami, nanti akan khawatir akan muncul tudingan berikutnya para pengikut Ahlul Bait alaihi salam punya zaburnya sendiri. Sama seperti kalau kita mengatakan bulan tempat itu kiblatnya kiblatnya apa dunia, kita tidak mengatakan kiblat itu sama seperti Ka'bah kita. Jangan pula sifat sajadiah ini disebut sebagai Zabur Ali Muhammad atau Injilnya Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, karena di dalamnya ada kandungan yang membantu menjelaskan makna-makna Al-Quran. Bahkan hampir dalam setiap doanya kita akan temukan petikan dari ayat-ayat Al-Quran. Kadang tanpa sadar kita membaca, tiba-tiba kita masuk dalam rangkaian kalimat itu, ada kalimat-kalimat Qur'ani, ada ayat-ayat Quran. Nah, konteks munculnya sifat sajadiah ini mesti kita perhatikan dengan seksama, karena seperti kata Nuri Sardar ini, the day of all days, hari Asyura yang tidak ada hari seperti hari Asyura itu. Ketika seluruh, dalam bahasa Sardar lagi, karena itu saya menggunakan ini sebagai latar, as if all goodness was killed, seakan-akan semua nilai kebaikan itu sudah sirna.
pada saat seperti itulah Imam Sajjad alaihissalam melanjutkan misi imamah dengan senjata yang beliau miliki was the blessing of prayer, yaitu doa. Jadi saya Sajjadiyah bukan sembarang kitab doa, bukan sekedar kitab doa. Bahkan dalam Sabalul Bait alaihi wasallam kita akan menemukan begitu banyak wasilah doa dari para imam, dikumpulkan dari berbagai sumber. Ada Saifah Shadikiyah, Imam Shadiq alaihissalam, ada Saifah Fatimiyah, disebutkan pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Ada Saifah Mahdawiyah, doa-doa Imam Zaman, ajarallahu ta'ala Rajul Syarif. Saifah Kadhimiyah, semuanya ada. Al-Ma'sumin alaihi wasallam itu ada saifahnya. Tetapi yang membuat Saifah Sajadiyah istimewa adalah beberapa Saifah Al-Ma'sumin itu dikumpulkan dari beberapa kitab, dinisbatkan pada imam, digabungkan menjadi satu Saifah. Tetapi Saifah Sajadiyah ini secara khusus memang diwariskan oleh Imam Sajjad alaihissalam, dan pada putra beliau juga Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, juga cucu beliau yaitu Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam. Dengan kata lain, misalnya yang diberikan pada Imam Hussein alaihissalam adalah wasilah jihad pada hari-hari Muharram di Padang Asyura itu. Yang dikaruniakan kepada Imam Zaman ajallahu ta'ala farajah syarif adalah wasilah penantian ghaibat. Setiap imam dalam keluarga Nabi dikaruniai wasilah-wasilah khusus, keistimewaan khusus yang sesuai dengan tantangan zamannya waktu itu. Jadi nilai Saifah Sajadiyah ini bagi saya sama seperti nilai perjuangan Imam Hussein alaihissalatu wassalam di Karbala. Imam Hussein alaihissalam dikaruniai Allah Ta'ala keistimewaan perjuangan beliau di Karbala dengan sejarah yang sudah kita ketahui. Imam Hasan alaihissalam dikaruniai keistimewaan dengan perjuangan beliau yang sering disebut merah putih itu. Imam Hussein alaihissalam dengan darah, Imam Hasan alaihissalam dengan kesabaran, dan seterusnya. Di setiap imam punya keistimewaan jalan perjuangan yang Allah Ta'ala pilihkan yang mewakili setiap dimensi kehidupan manusia. Dan Imam Sajjad alaihissalam Allah Ta'ala karuniai dengan doa. Nah, kita harus bayangkan, saya mohon izin kalau mukadimahnya agak panjang, tapi insya Allah saya lihat waktu masih ada sekitar 20-25 menit. Nah, mengapa saya menekankan itu? Karena sekarang saya membaca dari kalimat Allahyarham ayahanda tercinta. Doa-doa Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam harus dibaca dengan latar belakang krisis manusia pada tingkat personal dan individual. Dengan kata lain, kalau saya menafsirkan kalimat Allahyarham ini, doa Imam Sajjad itu bersumber dalam tanda petik dari krisis. Dalam tanda petik, krisis bukan berarti sesuatu yang kemudian membuat seseorang menjadi stres, tidak. Tapi masalah, katakanlah tragedi terberat yang mungkin dialami oleh seorang manusia. Kita sering mengatakan, misalnya dalam peristiwa Karbala, kita tidak bisa membandingkan siapa yang lebih berat. Apakah para syuhada yang kemudian menjemput kemuliaan syahadah, atau para sabaya, para tawanan yang menempuh perjalanan pada hari-hari ini dengan sangat berat. Mereka yang tertinggal dari kafilah para syuhada. Di negeri seperti Iran, Libanon, begitu banyak orang yang dalam tanda petik menyesali atau mengaduh dan kadang-kadang menjadi syair-syair yang indah juga. Karena ketertinggalan mereka dari kafilah para syuhada. Bahkan saya pernah menyaksikan satu klip, tapi saya mungkin tidak saya simpan dengan baik, ketika Sayyidul Qaid hafizahullah itu duduk bersama majelis mengenang para syuhada, dan beliau menangis terisak-isak dengan menyampaikan, para syuhada di mana, kami di mana, kita di mana. Jadi ada kemuliaan derajat para syuhada yang Sayyidul Qaid hafizahullah kita tahu bagaimana insyaallah kemuliaan beliau, dan tetap beliau merasa para syuhada beroleh derajat yang mulia, lalu kita di mana? Sehingga beliau menangis, semua juga menangis.
Demikian pula tentu Imam Hussein alaihissalam dan para syuhada beroleh kemuliaan, derajat yang agung di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti eh, mohon maaf ya kalau pembicaraan melebar. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Mana yang lebih berat, yang mengorbankan atau yang dikorbankan? Tidak bisa kita mengatakan satu ujiannya lebih berat dari yang lain. Yang dikorbankan sering yang diteladani misalnya secara umum hanya Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Bagaimana Nabi Ibrahim menyerahkan anak yang sangat dicintainya. Tapi pada saat yang sama peristiwa kurban juga mengajarkan kepada kita kepasrahan Nabiullah Ismail alaihissalam. Bagaimana beliau menyerahkan dirinya untuk kepatuhan pada perintah Tuhannya. Gitu. Jadi mana yang lebih berat, Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail? Tidak bisa kita membandingkan kedua. Mana yang lebih berat, para syuhada atau para sabaya, para tawanan, dan mereka yang ditinggalkan? Tidak bisa kita bandingkan keduanya. Nah, Imam Sajjad alaihissalam mewakili kelompok yang kedua ini, yang melanjutkan setelah menyaksikan tragedi maha berat dalam sejarah umat manusia. Pada saat yang sama bukan hanya mengeluh, tapi seluruh dimensi ajaran agama itu yang diwakilkan dalam kalimat-kalimat indah pada Saifah Sajjadiyah. Jadi sebetulnya kita ini punya utang teramat besar dan ada hak dari Saifah Sajjadiyah yang tidak dapat kita tunaikan. Karena, atau bagi saya, karena teramat sedikitnya saya membaca Saifah Sajjadiyah itu. Padahal Saifah Sajjadiyah adalah jembatan yang mengantarkan kita dari Asyura sampai sekarang ini. Boleh dikatakan kalau tanpa Saifah Sajjadiyah, tentu kalau tanpa Sayyidatina Zainab salamullah alaiha dan teladan agung berikutnya. Tapi kalau tanpa Saifah Sajjadiyah, sebetulnya nilai-nilai keislaman yang diperjuangkan dalam peristiwa Asyura itu akan hilang. Imam Sajjad tidak punya dalam tanda petik kesempatan untuk membersihkan hoaks, fitnah, dusta, apapun yang beredar waktu itu yang berujung pada peristiwa Karbala. Jadi krisis kemanusiaannya sudah sangat besar begitu rupa dalam bahasa Allahyarham ini, dengan latar belakang krisis manusia pada tingkat personal dan individual. Jadi krisis masyarakat sekitar yang tidak mengenal agama dengan baik, yang tidak mengenal keluarga Nabi dengan baik, dan secara khusus tidak mengenal tauhid, tidak mengenal ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Sajjad kemudian menyampaikan melalui kalimat doa-doa yang diinsyakan oleh beliau, didiktekan oleh beliau khususnya kepada Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam. Jadi kita ini memang ya lebih banyak mesti memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati hari-hari di bulan Muharram, kita memperingati Asyura, tapi kita misalnya jarang membaca Saifah Sajjadiyah. Padahal ini kelanjutan dari perjuangan Asyura. Jadi terima kasih pada panitia yang sudah menghadirkan short course ini, sehingga sebagai lanjutan perjuangan mestinya course-nya tentang Saifah Sajjadiyah ini tidak short begitu. Karena ini lanjutan dari perjuangan Asyura. Saya lanjutkan lagi kalimat Allahyarham. Dilihat dari sudut ini, doa-doa itu pada hakikatnya ditujukan pada masalah batiniyah manusia setiap era dan zaman, setiap daerah dan ras, setiap aliran dan agama. Disinilah kita menyaksikan seseorang, satu individu yang berhadapan dengan kekuatan buas yang muncul dari dalam dan dari luar, yang menyadari keterbatasannya, yang merintih dengan penuh perasaan dalam doa-doa pengabdiannya, yang berusaha bergabung dengan Tuhan dan mempercayakan rahasia hidupnya yang paling dalam kepada Dia. Disinilah kita menyaksikan seseorang yang terperangkap dalam hiruk-pikuknya kehidupan, dalam benturan perasaan dan kepentingan, dalam desakan dan tekanan impuls-impuls yang muncul, dalam ketegangan dan bencana eksistensi, dan di atas semuanya dalam pencarian kepuasan ruhaniyah. Seorang manusia yang kesepian dan tidak berdaya, yang berdiri di hadapan penciptanya dalam hubungan langsung dan menyapa Dia dari lubuk hatinya yang paling dalam. Nah, dalam kalimat Allahyarham ini, beliau memposisikan doa-doa ini dibaca oleh setiap kita yang berada pada krisis ini. Ketika kita tidak dapat menyampaikan
orang kalau dipertemukan dengan musibah teramat berat itu, jangankan hendak menyusun kata untuk merangkai kalimat yang punya makna berat. Mungkin yang terkenang hanya ya tangisan, hanya jeritan. Nah, pada saat yang sama, doa Imam Sajjad itu menunjukkan kendali atas diri yang teramat baik, teramat sempurna, tentu karena Al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Tapi pada saat yang sama, ia mewakilkan setiap orang yang punya krisis, punya masalah. Dan seperti kata Imam Khomeini rahimahullah, kita mestinya bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Imam Sajjad alaihissalam mewakilkan kepada kita segala permasalahan dalam tanda petik. Terlilit utang, ada misalnya dalam doa-doa itu. Bahkan kalau kita merasa sudah berbuat baik, ingin istighfar, kita berbuat buruk, lalu kita ingin mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita menyaksikan sesuatu, apa doanya, itu semua diwakilkan oleh Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Kalau kita baca daftar isinya saja, itu sebetulnya sudah satu tarekat tersendiri, Syaifah Sajjadiyah ini. Jadi kita membayangkan Syaifah Sajjadiyah ini sebagai warisan Imam Sajjad alaihi salatu wassalam untuk melanjutkan risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca peristiwa Asyura, ketika Islam itu dalam tanda petik dan umat mengalami krisis multidimensi begitu rupa yang berujung pada syahidnya Imam Hussein alaihissalam di padang Karbala. Kurang kacau apalagi suasana waktu itu. Dan Imam Sajjad lah yang melanjutkan mengurai benang kekacauan yang berpuncak pada gugurnya Imam Hussein alaihissalam itu. Imam Sajjad yang mulai mengurainya demi meluruskan umat. Dengan apa? Dengan doa Syaifah Sajjadiyah. Jadi betul-betul sebetulnya ini pusaka. Ini yang harus selalu ada. Karena ia warisan, sekali lagi Imam sampaikan dengan sangat indah. Nah, saya pengantarnya sebetulnya agak dipersingkat dan mohon agak buru-buru juga karena short course tadi itu ya, tapi tentu sudah disampaikan juga oleh guru-guru kita pada sesi kemarin. Nah, sekarang misalnya apa masalah asasi yang juga dilupakan umat waktu itu dan sampai sekarang, tapi waktu itu menemukan puncaknya. Misalnya ma'rifat tentang Tuhan yang membuat mereka sampai sekali lagi berujung kepada peristiwa tragedi maha berat seperti Karbala itu. Dan ma'rifat terhadap Tuhan ini, tauhid terhadap Tuhan ini, itu Imam Sajjad alaihissalam dalam tanda petik cicil dalam begitu banyak doa. Kalau kita belajar misalnya tauhid, kemudian dibagi dengan begitu banyak, tergantung klasifikasinya, nadhari, amali, sifati, dati, fi'li, begitu, ibadi, dan seterusnya. Apapun pengklasifikasian tauhid yang kita pelajari, kita akan temukan dalam kalimat-kalimat Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Setidaknya bagi saya untuk kesempatan ini 2 saja, karena begitu banyak sebetulnya sekali lagi yang disampaikan oleh Imam Sajjad alaihi salatu wassalam ini. Misalnya tadi saya mohon Ustaz Syams untuk membantu pada doa doa ke-32. Sekali lagi banyak, hampir setiap kalimat dalam doa itu selalu diawali dengan ma'rifatullah. Hampir selalu diawali dengan ma'rifatullah. Ya 2 misalnya ya, yang kita contohkan pada sore hari ini, yaitu doa ke-32 dari Syaifah Sajjadiyah. Yang doa ke-32 ini adalah doa Imam alaihissalam setelah sholat malam. Jadi bayangkan itu, bahkan setelah sholat malam pun kita itu dibekali dengan doa dari Imam Sajjad alaihissalatu wassalam. Saya mesti mohon ampun karena bukan hanya baca doanya saja ini tidak, tapi mungkin sholat malamnya juga terlewat begitu. Sedangkan Imam Sajjad alaihissalam mencontohkannya untuk kita. Nah, dengan terjemahan dari kalimat Allahyarham yang
sangat indah. Jadi misalnya tauhid setidaknya ada ada bahkan ada tauhid panjang sebetulnya ya materi tentang tauhid ini tentu saja, tapi saya ingin membaginya dalam dua saja. Satu dari doa ke-32 ini, kalimat yang ke-11. Khawatir kalau dalam doa sifat sejadiyah ayat ke-11 nanti dianggapnya wah ini kitab suci berikutnya itu. Jadi doa ke-32 kalimat ke-11 itu lebih aman lah. Ya. Apakah sudah dapat dihadirkan kalimat apa doanya? Kalimat ke-11-nya Allahumma Ada Ustaz. ya Allahumma wa qad asyrafa ala khafayal a'mali ilmu wan kasyafa kullu mustawriduna khubrik wala yantawi anka daqaiqul umur wala ta'zubu anka ghayyibatus sarair. Nah, itu di antara kalimat yang tentu semua kalimatnya indah dari Imam Sajjad alaihi salatu wasalam. Ya Allah, ilmumu meliputi amal yang tersembunyi. Pada saat yang sama, misalnya dalam tauhid kan sifat tidak dapat dipisahkan juga dari tauhid zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau tidak sama penomorannya ya. Doa ke-32, doa imam sesudah sholat malam. Ya, kalimat yang ke-11. Kalimat yang ke-11. Agak beda ya. Nah, harus dicek. Ini itu. Oh ya. Berarti harus dibaca dari awal. Mungkin iya. Rupanya pembagian kalimatnya kalau gitu terus ke bawah dihadirkan ya. Nggak panjang. Terus. Nah, sudah. Terima kasih. Terlewat ya. Ya. Di sini kalimatnya ke-19 dalam terjemahan Allahyarham. Ini kalimat ke-11. Mungkin mengambil versi yang berbeda dari rujukan aslinya atau kalimat-kalimatnya dipendekkan karena mungkin tidak cukup dengan layout dengan setting yang ada. Jadi kalau yang di edisi asli, bukan asli, edisi yang Allahyarham rujuk, itu kalimat yang ke-11. Dan ini bukti saudara tidak perlu khawatir karena ini bukan Al-Quran. Jadi kalau berbeda ayat kalimatnya memang kadang pemotongannya gitu, pemenggalannya yang berbeda. Allahumma wa qad asyrafa ala khafaya amali ilmuk. Ya Allah, ilmumu meliputi segala yang tersembunyi. Dalam pandanganmu terbuka semua yang tertutup. Wan kasyafa kullu masturin. Tadi saya membaca mustauridun, salah tuh, masturin. Kemudian darimu tidak luput segala perkara yang lembut. Wala tantawi an kadaqaiqul umur. Dharaif atau daqaik. Saya tertarik pada daqaiqul Quran misalnya, ini di antara terjemahan Imam Sajjad yang ini bagian yang kemudian Allahyarham menerjemahkannya sebagai segala perkara yang lembut. Jadi segala perkara yang rinci, yang detil, yang subtle dalam bahasa Inggris itu. Darimu tidak raib segala rahasia yang gaib. Wala ta'zubu anka ghayyibatus sarair. Menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dan Imam hendak menohok dalam tanda petik kita semua atau umat dalam konteks zaman waktu itu yang punya segala pembenaran terhadap setiap dosa yang kita lakukan.
manusia yang ya mencari alasan seketika atau mencari pembelaan, pembenaran. Semua itu terjadi pada kafilah Asyura. Mereka yang berhadapan dengan kafilah Imam Hussein alaihissalam itu pasti akan bergumul, berhujah dengan batin mereka sendiri. Terlepas dari mereka mengikutinya atau tidak, jelas tidak mengikutinya karena mereka berada dalam pasukan yang berseberangan dengan imam. Tapi setiap gejolak batin itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bagaimana hubungannya dengan tauhid? Artinya tidak terpisah. Ketika kita tidak meyakini yang kalimat di sini tadi berapa 19 sampai 22, di sini kalimat yang ke-11 bahwa ilmu Tuhan meliputi yang tersembunyi, tidak pada Tuhan terbuka semua yang tertutup, tidak ada batasan. Tidak luput segala perkara yang lembut, tidak raib segala rahasia yang gaib. Itu terjemahan Allahyarham yang juga berusaha sedapat mungkin supaya mewakili fasohah dan balaghah kitab Saifah Sajadiyah. Sebetulnya standar itu kan Al-Quran, kemudian Nahjul Balaghah, Saifah Sajadiyah, dan biasanya Mafatihul Jinan. Begitu masuk ke satu rumah, perusakannya lihat ada 4 kitab itu, saudara masuk kepada rumah yang benar. Begitu. Nah, karena ketika kita melakukan satu amalan yang di situ ada pembenaran kita menyembunyikan, kita menutupi, kita melakukan pembenaran, di situ kita masih dalam tanda petik menghadirkan diri kita. Di situ kita masih menghadirkan keakuan kita. Jadi kita masih menganggap diri kita ini berada, diri kita ini wujud, diri kita ini ada, yaitu pendapat kita, pembenaran kita, alasan kita, hanya kita yang tahu, dan seterusnya. Kita masih menganggap diri kita ini ada. Dan selama kita seperti itu, kita tidak meyakini tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih menempatkan diri kita vis-a-vis Tuhan dalam tanda petik. Saya sebagai pengantar saja ini hanya mengambil beberapa kalimat yang menunjukkan dalam doa Saifah Sajadiyah ini dimensi tauhid dari kalimat-kalimat Imam Sajjad alaihissalam. Berikutnya, insya Allah 5 menit lagi, berikutnya itu doa ke dalam Saifah Sajadiyah itu doa ke-47. Ini doa ma'ruf, doa terkenal. Mohon Itu izin, doa Imam Ustaz. Sajjad. Semua doa Imam Sajjad tentu sangat indah. Doa Ustaz Imam minta. Sajjad alaihissalam pada hari Arafah, pada hari pengakuan, pada hari ma'rifat. Biasanya bisa membaca doa Imam Hussein alaihissalam pada hari Arafah, amalan hari Arafah itu, atau membaca doa Imam Sajjad alaihissalam. Pengalaman pribadi, mau pilih yang mana ini? Dua-duanya kan istimewa. Doa Imam Hussein alaihissalam atau doa Imam Sajjad. Pilihanmu yang mana? Doa Imam Hussein atau doa Imam Sajjad? Dilihat dulu mana yang lebih pendek. Gitu. Sudah pilih yang itu katanya. Karena kita belum terbiasa membaca doa yang panjang-panjang. Jadi pada doa Arafah ada 2. Doa Imam Hussein alaihissalam atau doa Imam Sajjad. Mau baca yang mana? Pilih yang paling pendek. Begitu. Nah, dan itu doa Arafah itu yang penuh dengan ma'rifat. Namanya juga doa Arafah. Pujian pada Tuhan. Pada saat yang sama, yang ingin dicontohkan sekarang ini adalah kalimat ketika imam menegaskan sifat-sifat Tuhan, tapi pada saat yang sama, imam juga menyampaikan, kalau dalam terjemahan Allahyarham, kalimat ke-27, ada sifat-sifat salbiyah, subutiyah. Jadi tauhid itu bukan hanya menegaskan sifat Tuhan, tapi juga menegasikan sifat yang tidak semestinya ada pada Tuhan. Gitu. Jadi dia menegaskan, saya senang menggunakan kata itu karena dekat, jadi menegaskan, memastikan sifat-sifat itu ada pada Tuhan, sifat-sifat uluhiyah ada pada Tuhan, dan pada saat yang sama menegasikan, menafikan
sifat-sifat yang tidak semestinya kita sifatkan pada Tuhan. Gitu. Nah, itu ada dalam contoh, misalnya dalam doa Arafah ini. Panjang sebetulnya, cuma saya ambil yang kalimat ke-27-nya. Yaitu, Subhanaka la tuhassu wala tujas wala tumassu wala tukadu wala tumatu wala tunaza wala tujara wala tumara wala tukhada wala tumakar. Subhanaka sabiluka jadad wa amruka rasyad wa anta hayyun somad. Nah, itu sebetulnya ada juga yang mengkaji dan banyak syarah-syarah terhadap doa Syaifah Sajadah ini yang membahas dari fasohah dan balaghahnya, yang sebetulnya boleh dalam tanda petik bukan dibandingkan tapi disandingkan dengan Al-Quranul Karim. Tentu Al-Quran itu kalamullah, tetapi kalau yang misalnya berada pada khat, pada jalan, tidak mengatakan mendekati Al-Quran atau 90% seperti Al-Quran, tidak. Tetapi yang berada pada jalan fasohah dan balaghah Al-Quran adalah Syaifah Sajadiyah di antaranya. Itu yang Imam Khomeini sampaikan, kita mesti berbangga karena kita diwarisi para imam kita ini Syaifah Sajadiyah. Bahkan satu saat mungkin alih-alih short course itu menjadi long course untuk mensyarah doa Syaifah Sajadiyah. Itu luar biasa, berat sebetulnya doa Syaifah Sajadiyah ini. Nah, bagaimana menegasikan sifat-sifat yang bertentangan dengan tauhid Tuhan itu? Saya biasa mengartikan kata Al-Latif. Latif itu sering terjemahkan menjadi lembut. Lembut begitu ya. Al-Latif, satu di antara Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, Al-Latif. Tapi saya biasa menerjemahkan Al-Latif itu dengan, mohon izin pada Ustadz Safin dan para guru di sini, terutama yang ketertarikan pada filsafatnya sangat kuat. Nah, saya biasa menerjemahkan Al-Latif dengan sesuatu yang tidak terdiri dari, itu. Sesuatu yang tidak tersusun dari, itu Al-Latif. Betul lembut, tapi kadang-kadang lembut dalam konteks bahasa Indonesia itu lembut halus kah atau lembut lelembut begitu, tidak terlihat, tapi tetap dia tersusun dari gitu. Nah, Al-Latif yang saya terjemahkan itu tidak tersusun dari, tidak terdiri dari. Segala sesuatu yang tersusun dari, yang terdiri dari, itu makhluk. Nah, sedangkan Subhanahu Jalla Jalaluh itu Khalik, itu tentu tidak tersusun dari, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, dan itu makna Al-Latif. Nah, Imam menjelaskan makna Al-Latif ini untuk menegasikan sifat-sifat yang tidak seharusnya ada, yang tidak seharusnya dinisbatkan kepada Tuhan. Dan ini untuk umat, untuk masyarakat waktu itu, bahkan sampai sekarang. Apa itu? Subhanaka la tuhassu. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak terindra. Terjemahan Allah yarham. Kalau saya akan menerjemahkan tidak terasa. Tuhassu. Tapi pada saat yang sama setelahnya, ya terima kasih, di sini 65 ya. Sini 27. Tapi setelahnya ada tujassu. Nah, ya, itu kurang lebih sama maknanya. Karena itu Allah yarham menggunakan kata yang pertama, Maha suci engkau tidak terindra. Jadi Tuhan tidak dapat, dalam tanda petik, dilihat mata, didengar telinga, disentuh kulit, dicium oleh hidung, dikecap oleh indera peraba kita, tidak. Segala sesuatu yang itu dapat dilihat, dapat didengar, dapat dikecap, dapat dirasa, termasuk seperti angin, dia misalnya menghembus kulit kita, begitu terasa ada goyangannya, itu pasti makhluk. Indah sekali sebetulnya tauhid yang diajarkan oleh Imam Sajjad dalam doanya. Saya hanya mengambil yang kalimat 27 ini dan sudah lebih 1 menit dari 45 menit, 15 menit untuk tanya jawab. Tapi secara singkat, engkau tidak terindra, tidak terasa, tidak teraba, tidak terperdaya, tidak terjauhkan, tidak terlawankan, tidak tertandingkan, tidak terbantahkan, tidak terkecohkan, dan tidak termakarkan.
imam menegasikan sifat-sifat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tauhid subuti untuk menegaskan tentang sifat-sifat uluhiyah, dan kemudian juga ada yang menegasikan tidak seharusnya Tuhan dimaknai demikian. Saya kira itu Ustadz Safi, mohon maaf 2 menit lebih dari 45 menit yang disediakan. Silakan kalau ada waktu mungkin beberapa menit yang tersisa hingga jam. Mohon maaf kalau saya mengambil banyak waktu Ibu dan Bapak saudara sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih.